Baik, terima kasih saudara. Serambi Indonesia hari ini mengangkat sebuah topik yang cukup menarik dan ini memang banyak dibicarakan oleh masyarakat kita terutama di Aceh mengenai Pilkada 2017. Cagup belum pilih wakil. Nah, bersama dengan saya saat ini Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala Litbang Serambi Indonesia. Ya, Bung Asnawi, menarik apa yang melatar belakangi hari ini kita mengangkat topik di Serambi Indonesia. Cagup belum pilih wakilnya. Iya, saya kira topik-topik tentang pilkada akan semakin menarik sampai 2017 nanti. Ya. Di Aceh kita melihat terutama para pembaca Serambi paling mengikuti berita-berita terkait politik, terutama terkait pilkada ini. Ya, Karena itu hangat, ya. betul sedang hangat-hangatnya memang. Karena itu kita melihat dari 8 bakal calon. Ya. Yang sudah menyatakan akan maju sebagai calon gubernur Aceh 2017-2022 nanti, sampai sekarang satu pun belum menyatakan wakilnya siapa. Ya. Dan ini yang membuat masyarakat penasaran. Penasaran, betul. Kita melihat dari 8 calon memang ada satu yang dianggap cukup kuat dan sudah memenuhi syarat dari segi kendaraan politiknya, misalnya Siapa dari itu? Partai Aceh ya, seperti Muzakir Manaf. Sedangkan selebihnya kita melihat ada yang akan maju melalui partai politik, ada juga jalur independen. Tapi untuk jalur partai politik kita melihat partai politik ini pun harus berkoalisi. Betul. Karena memang persyaratannya kalau maju sendiri nggak cukup kecuali Partai Aceh tadi. Ya. Setelah kita melihat ada 8 calon, kita menampilkan ke-8 wajah-wajah bakal calon ini di harian Serambi hari ini, kecuali yang tidak terkonfirmasi, itu Ahmad Farhan Hamid, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ya, dari Partai PAN. Karena itu kita akan terus mengikuti perkembangan berita terkait pilkada ini, terutama calon pendamping dari bakal calon gubernur yang sudah ada ini. Ya, beberapa bakal calon memang mengatakan bahwa akhir bulan ini mereka akan mengumumkan ke publik ya. Tapi komunikasi politik dengan partai politik atau juga melalui jalur perseorangan ini, bakal calon ini apakah kita bisa yakin akhir bulan ini kita sudah dapatkan siapa wakil-wakil bakal calon gubernur kita ini, Pak? Ya, kita melihat apa yang disampaikan oleh para bakal calon gubernur ini itu juga merupakan komunikasi politik yang sampai sekarang masih menggantung. Pernyataan serupa sesungguhnya sudah berkali-kali mereka katakan. Tunggu sebentar lagi, sabar sebentar, kita akan segera umumkan habis bulan ini atau bulan depan dan lain sebagainya. Itu sudah sering sekali. Karena itu kita melihat bahwa masyarakat kita semakin penasaran dan mereka tentunya akan terus menunggu-nunggu siapa bakal calon pendamping yang akan mendampingi bakal calon gubernur ini. Ya, dari 8 bakal calon ini mungkin masyarakat sudah yakin bahwa mereka sudah sudah mengantongi nama-nama wakil mereka, tapi tinggal publikasi saja kepada masyarakat begitu. Nah, dari kalangan partai atau melalui jalur perseorangankah Anda melihat bagaimana seharusnya wakil calon gubernur mendampingi bakal calon gubernur? Kita melihat dari 8 bakal calon yang sudah menyatakan siap untuk maju menjadi calon gubernur, sesungguhnya mereka sangat mengharapkan ya, sebagian besar sangat mengharapkan nanti wakil mereka itu berasal dari partai. Kalaupun dari partai, karena memang sebagian besar bakal calon yang sudah menyatakan maju, mereka kan maju lewat independen karena memang tidak ada partai, tidak ada kendaraan politiknya. Karena itu mereka berharap nanti calon wakil mereka ada yang dari partai. Kemudian pendekatan yang dilakukan oleh para bakal calon ini adalah pendekatan geografis, pendekatan kedaerahan. Misalnya ada beberapa calon kita melihat, terutama misalnya seperti calon incumbent Zaini Abdullah. Itu ada selintingan kabar yang menyebutkan bahwa beliau akan mengambil wakil dari Bupati definitif Aceh Tengah sekarang,
Itu kabar itu Pak masih belum Nazarudin bisa ya, kita Pak. pegang, Iya, betul betul, Nasaruddin. Kemudian yang lain misalnya Pak Abdullah Putih yang mantan gubernur Aceh dulu, kemudian menyatakan sudah ada 9 nama untuk diambil sebagai bakal calon. Jadi saya kira masih terlalu variatif ya, Iya. calon-calon pendamping yang akan direkrut oleh bakal calon gubernur ini. Jadi tetap para bakal calon ini menantikan wakilnya dari partai politik ya. Iya, sebagian besar seperti itu. Dan nanti prediksi kita juga akan muncul seperti itu Kak, Bung Asnawi. Tapi kita akan lihat karena publik tentu akan penasaran dan bakal wakil calon gubernur inilah yang sangat dinanti-nantikan supaya masyarakat juga jangan salah pilih terhadap pasangan gubernur nantinya. Betul, betul. Masyarakat kita, masyarakat Aceh, para konstituen itu melihat bahkan ada yang melihat jauh ke belakang bahwa misalnya gubernur yang mereka pilih ternyata kemudian tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Yeah. Karena itu ke depan diharapkan siapapun yang akan terpilih nanti adalah perubahan yang signifikan bagi provinsi daerah Aceh. Paling tidak dengan dana yang demikian, anggaran pembangunan yang demikian besar sekarang ini, Aceh bisa berubah ke arah yang lebih baik. Karena itu masyarakat juga berharap kiranya janji-janji politik yang pernah disampaikan oleh para calon gubernur dulu itu hendaknya dilaksanakan sekarang, karena itu pun masuk dalam ranah penilaian mereka, masuk dalam apa yang ditentukan oleh masyarakat yang untuk menjadi menjadi standar, menjadi semacam barometer ya terhadap calon yang akan mereka pilih nanti. Berarti layak kita tunggu akhir bulan ini, Bung ya? Kita berharap seperti itu karena dari 8 sebagian besar bakal calon gubernur semuanya menjanjikan paling awal akhir bulan ini, paling telat awal bulan depan sudah diumumkan calon-calon pendamping sebagai calon wakil gubernur Aceh yang akan mendampingi calon gubernur ini. Oke, baik. Terima kasih Bung Asnawi waktu kita hari ini. Dan saudara, demikian Serambi Topik dan kita kembali ke studio.